Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevierista Wulandari, NIM 2101040015 akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai analisis kesulitan pelafalan konsonan pada anak usia 5-6 tahun di Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Fonologi adalah ilmu tentang perbendaharaan fonem dan distribusinya. Antara fonologi dan juga fonetik memiliki perbedaan. Fonetik banyak mempelajari mengenai bunyi-bunyi fonem, sebuah bahasa dengan direalisasikan atau dilafazkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berkaitan atau berhubungan dengan penggunaan bahasa. Menurut Adi pada 2009 dalam buku Fonologi Bahasa Indonesia. Perbedaan antara fonetik dan fonemik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi bahasa tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan fonemik adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Berdasarkan sifat kajian tersebut, fonetik menyebut bunyi bahasa dengan fonem, sedangkan fonemik menyebut bunyi bahasa sebagai fonem. Menurut Cair pada 2008, halaman 103 sampai 125. Bahasa adalah suatu lambang bunyi yang berperan penting dalam hal komunikasi. Untuk itu, sebagai seorang pendidik, hendaknya dapat memahami kajian tentang fonologi. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan konsonan? Yang kedua, terdiri dari apakah konsonan itu? 3. Bagaimana proses pembentukan konsonan? 4. Ada berapa macam pembentukan konsonan? 5. Bunyi konsonan apakah yang sulit diucapkan oleh anak usia 5-6 tahun di Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen? C. Tujuan penulisan. Yang pertama, memahami secara lebih luas tentang konsonan dan segala aspek yang ada di dalamnya. 2. Mengenal beragam bunyi konsonan dengan pengucapan atau pelafalan yang benar. 3. Untuk mengetahui berbagai bunyi konsonan dan alat ucap yang digunakan dalam pengucapannya. 4. Mengevaluasi hasil penelitian untuk selanjutnya dikaji lebih dalam dan mencarikan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. 5. Menumbuhkan kemampuan mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar agar anak dapat berkomunikasi dengan lancar. Manfaat penulisan. Yang pertama, manfaat teoretis. Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah menyumbang kajian pada bidang pembelajaran bahasa Indonesia bagi para anak usia 5-6 tahun yang merupakan masa di mana mereka akan sangat aktif dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dalam segala aspek dan cenderung akan berbicara atau mengucapkan kata-kata sesuai dengan apa yang dia dengar di lingkungan dan orang terdekatnya. Sehingga dengan adanya penelitian ini, maka dapat mencarikan solusi bagi para orang tua untuk membimbing si anak dalam belajar berkomunikasi. 2. Manfaat praktis. Manfaat praktis di dalam penelitian ini ditujukan bagi para pendidik atau pengajar bahasa Indonesia untuk menambah pengetahuan pendidik tentang karakteristik anak usia 5-6 tahun dan kesulitan dalam mengucapkan bunyi-bunyi konsonan tertentu dalam bahasa Indonesia, sehingga para pendidik dapat menyiapkan metode dan teknik pembelajaran yang tepat bagi mereka di lingkungan sekolah. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian konsonan. Menurut Keraf pada tahun 1984, halaman 35, konsonan adalah bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru mendapatkan halangan. Sedangkan menurut Krida Laksana tahun 1993, halaman 118, konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada satu tempat di saluran suara di atas glotis. Bunyi bahasa yang dapat berada pada tepi suku kata dan tidak sebagai inti suku kata dan fonem yang memiliki bunyi tersebut.
Bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan adanya proses artikulasi, yakni dengan dihambatnya aliran udara yang keluar masuk paru-paru pada salah satu tempat di saluran udara di atas glotis atau salah satu alat ucap manusia. Jumlah bunyi konsonan ada 21 buah, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Pengenalan dalam mengenal huruf agar dapat pengenalan huruf ataupun bunyi konsonan secara dini sangat diperlukan sebagai dasar bagi anak dalam mengenal huruf agar dapat berbicara dan membaca dengan lancar, terlebih saat menginjak usia sekolah. Anak berusia 5-6 tahun harus sudah mulai diarahkan untuk lancar dalam berbicara dengan dikenalkan pada huruf-huruf baik vokal maupun konsonan. Di sini, peran orang tua dan juga pendidik sangatlah berpengaruh untuk membantu anak dalam masa pertumbuhannya tersebut, sehingga akan memudahkan mereka untuk menulis dan juga membaca. B. Pembentukan konsonan. Menurut Marsono tahun 1989, halaman 60, perbedaan klasifikasi vokal dengan konsonan terletak pada fisiologisnya, karena konsonan yang satu dengan yang lainnya lebih mudah dibedakan daripada vokal. Konsonan dibedakan berdasarkan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, cara hambat atau artikulasi, kemudian tempat hambatan atau tempat artikulasi. Yang kedua, hubungan posisional antara penghambat-penghambatnya atau hubungan antara artikulator aktif dan pasif secara struktur. Yang ketiga, berdasarkan bergetarnya pita suara. Kemudian yang C, pembentukan konsonan berdasarkan cara artikulasi dan tempat artikulasi. Yang pertama, konsonan hambat, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menghalangi udara pada daerah artikulasi. Konsonan yang dihasilkan yaitu P, T, C, K, B, D, J, G, dan tanda tanya. Konsonan hambat yang disudahi dengan letupan disebut konsonan eksplosif, misalnya P pada kata lapar, pukul, dan lipat. Konsonan hambat yang tidak diakhiri oleh letupan disebut konsonan implosif, misalnya P pada kata gelap, dan tetap. 2. Konsonan getar atau frikatif, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menggesekkan udara yang keluar dari paru-paru. Konsonan atau bunyi yang dihasilkan yaitu F, V, X, H, S, dan lain-lain. 3. Konsonan likuida atau lateral, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan menaikkan lidah ke langit-langit sehingga udara terpaksa diaduk dan dikeluarkan melalui kedua sisi lidah. Konsonan yang dihasilkan yaitu L. 4. Konsonan getar atau grill, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mendekatkan dan menjauhkan lidah ke alveolum dengan cepat dan berulang-ulang sehingga udara bergetar. Bunyi yang terjadi disebut konsonan getar apikal atau R. Jika uvula yang menjauh dan mendekat ke belakang lidah terjadi dengan cepat dan berulang-ulang, akan terjadi konsonan getar uvular atau R. Yang kelima, semivokal, yaitu bunyi konsonan yang pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni, misalnya semivokal W dan Y. Bunyi bilabial W dibentuk dengan tempat artikulasi berupa bibir atas dan bibir bawah. D. Pembentukan konsonan berdasarkan strukturnya. Yang pertama, konsonan bilabial, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir yang bersama-sama bertindak sebagai artikulator dan titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan yaitu P, B, M, dan W. 2. Konsonan labiodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulator. Bunyi yang dihasilkan yaitu F dan V. 3. Konsonan palatal atau laminopalatal, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh bagian tengah lidah atau lamina sebagai artikulator dan langit-langit keras atau palatum sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan yaitu C dan Y. 4. Konsonan apikodental,
yaitu konsonan yang dihasilkan dengan ujung lidah atau apex yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antar gigi atau alveolum sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan yaitu S, Z, R, dan L. 5. Konsonan velar atau dorsovelar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh belakang lidah atau dorsum sebagai artikulator dan langit-langit lembut atau velum sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan yaitu K, G, X, dan lain-lain. 6. Konsonan glotal atau hamzah, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan posisi pita suara merapat sehingga menutup glotis, jadi udara terhalangi. Bunyi yang dihasilkan yaitu tanda tanya. 7. Konsonan laringal, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan pita suara terbuka lebar, sehingga udara yang keluar digesekkan melalui glotis. Bunyi yang dihasilkan yaitu H. Pembentukan konsonan berdasarkan bergetarnya pita suara. 1. Konsonan bersuara, yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran turut menggetarkan pita suara. Konsonan yang dihasilkan yaitu M, B, V, N, R, G, dan lain-lain. 2. Konsonan tak bersuara, yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran tidak menggetarkan pita suara. Konsonan yang dihasilkan yaitu P, T, C, K, tanda tanya, G, S, H, R, dan lain-lain. 3. Konsonan nasal, yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga hidung. Konsonan yang dihasilkan yaitu M, N, dan lain-lain. Pembentukan konsonan berdasarkan bergetarnya pita suara. 1. Konsonan bersuara, yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran turut menggetarkan pita suara. Konsonan yang dihasilkan yaitu M, B, V, N, R, G, dan lain-lain. 2. Konsonan tak bersuara, yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran tidak menggetarkan pita suara. Konsonan yang dihasilkan yaitu P, T, C, K, tanda tanya, G, S, H, R, dan lain-lain. 3. Konsonan nasal, yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga hidung. Konsonan yang dihasilkan yaitu M, N, dan lain-lain. Konsonan yang sulit untuk diucapkan oleh anak 5-6 tahun di Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, yaitu yang pertama konsonan R. Pada anak usia 5-6 tahun, pelafalan yang mereka ucapkan pada saat membaca konsonan R menjadi L. Contohnya pada kata lari menjadi lali, kerja menjadi kerja, rusa menjadi lusa, dan lain-lain. Solusi untuk memecahkan kesulitan pelafalan konsonan R adalah dengan menjelaskan posisi pelafalan R yang tepat kepada anak usia 5-6 tahun, dan juga mengajarkan cara membuat lidah bergetar sehingga anak dapat melafalkan konsonan R dengan tepat. Yang G, konsonan B, D, dan G. Konsonan selanjutnya yang sulit untuk diucapkan oleh anak usia 5-6 tahun yaitu B dengan posisi bibir atas bersentuhan dengan bibir bawah dan bunyi lepas yang dikeluarkan. Pelafalan G dengan posisi daun lidah bersentuhan dengan langit-langit keras dan bunyi hambat. 3. Penutup. A. Kesimpulan. Bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan karena adanya proses artikulasi, yakni dengan dihambatnya aliran udara yang keluar masuk paru-paru pada salah satu tempat di saluran udara di atas glotis atau salah satu alat ucap manusia. Penulis dapat menyimpulkan bahwa konsonan yang masih sulit untuk diucapkan oleh anak usia 5-6 tahun di Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, yaitu konsonan berbunyi R, B, D, dan G. Untuk itu, baik anak, orang tua, maupun pengajar dapat memberikan pengajaran atau latihan pengucapan kepada anak usia 5-6 tahun dengan lebih mengutamakan bunyi-bunyi konsonan di atas agar pelafalan mereka akan semakin baik disertai dengan pengucapan dengan alat ucap. Anak usia 5-6 tahun kesulitan dalam hal pengucapan, kendalanya salah satunya dikarenakan lidah mereka yang pendek maupun panjang. Dalam hal ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan penelitian ini. Untuk itu, kedepannya hal ini dapat dikaji lebih baik atau lebih dalam oleh pihak lain. Saran: pengenalan bunyi konsonan secara dini sangat diperlukan sebagai dasar bagi anak dalam mengenal huruf, agar dapat berbicara dan membaca dengan lancar, terlebih saat menginjak usia sekolah. Penulis menyarankan agar anak berusia 5-6 tahun
harus sudah mulai diarahkan untuk lancar dalam berbicara dengan mengenalkan mereka pada bunyi-bunyi atau huruf baik vokal maupun konsonan. Peran orang tua maupun pendidik sangatlah berpengaruh untuk membantu anak dalam masa pertumbuhannya, sehingga akan memudahkan mereka untuk menulis dan membaca. Penulis juga menyarankan agar sebagai pendamping anak usia 5-6 tahun, maka orang terdekatnya dapat membiasakan mereka untuk mendengarkan musik atau bernyanyi agar daya ingat mereka menjadi lebih terangsang dengan banyaknya kata-kata baru yang mungkin saja baru mereka dengar. Dengan begitu, mereka akan berusaha untuk mengucapkan kata-kata baru yang mereka dengar sehingga pengucapan mereka akan lebih lancar. Mereka juga dapat menambah kosakata baru dari hal yang mereka dengarkan itu, sehingga akan memudahkan mereka dalam belajar berbicara. Presentasi penelitian yang saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.